Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari perwakilan pemerintah Pak Insinyur Bahruni hafizahullah taala, demikian juga para asatidzah, ada Ustaz Mudzakir hafizahullah taala dan juga para ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, karena tugas kita adalah saling mengingatkan di antara kita. Karena kita tidak akan selamat dari kerugian kecuali kalau kita saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya tanpa terkecuali dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka tidak mungkin seorang selamat dari kerugian kecuali terpenuhi 4 ciri tersebut. Beriman, kedua beramal saleh, ketiga tawasi bil haqq, saling berwasiat dalam kebaikan, dan yang terakhir tawasi bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting, saling mengingatkan di antara kita. Karena saya rasa banyak yang hadir sekarang ini sudah berkeluarga. Yang jomblo-jomblo kasihan ya tapi rata-rata sudah berkeluarga. Yang jomblo-jomblo masih menghayal, yang mudah-mudahan khayalan mereka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kehidupan kita banyak dalam keluarga. Benar, kita berinteraksi dengan tetangga, dengan teman-teman kerja, ya. Tetapi banyak waktu kita habiskan untuk berinteraksi dengan istri dan anak. Ya. Kita banyak di rumah. Sehingga kita harus pandai-pandai memanage kegiatan kita sehari-hari di rumah. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kehidupan rumah tangga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini banyak. Bahkan saya punya pengajian khusus judulnya pernikahan adalah ibadah. Pernikahan adalah ibadah, ya. Sehingga seorang ketika menjalani kehidupan rumah tangga, dia harus sadar bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya seorang lelaki bisa menjadi lelaki yang terbaik jika dia menjadi terbaik bagi istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah adalah khairukum li ahlihi, yang terbaik bagi istrinya, ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Dan wanita kalau ingin masuk surga, hendaknya dia yang menjadi terbaik bagi suaminya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya, "Adatu ba'lin anti?" Apa kau punya suami? Kata dia, "Ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Dia mengatakan bahwasanya, "La alu juhdan." Ya, saya berusaha untuk melayani suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Sangat jelas dalam 2 hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kehidupan rumah tangga adalah salah satu cara untuk meraih surga yang tertinggi. Seorang lelaki bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah dengan menjadi terbaik bagi istrinya, dan seorang wanita bisa menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi yang terbaik bagi suaminya. Dan dalil akan hal ini banyak, bukan cuma itu saja. Cuma pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana masuk surga bersama keluarga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebahagiaan yang dicita-citakan oleh banyak kaum muslimin adalah bisa masuk surga
bersama anak dan istrinya. Saya tidak bilang semuanya karena sebagian orang tidak mau masuk surga sama istrinya, ada yang enggak mau. Karena saya tahu dari mana, karena saya pernah isi pengajian terus ada yang tanya lewat kertas. Dia bilang, "Ustaz, saya mau masuk surga tapi enggak mau sama istri saya." Mungkin dia takut diomelin di surga. Ini kenyataan. Berarti tidak semua orang ingin masuk surga dengan apa? Istrinya. Karena kalau kita lihat orang-orang itu kadang-kadang gambar apa abi umi bikin masuk surga bareng-bareng, tapi ternyata ada yang tidak mau ya. Makanya saya bilang kebanyakan orang kaum muslimin ingin masuk surga bersama anak dan istrinya, kecuali segelintir orang ya. Enggak tahu di kolaka atau ada atau tidak. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di antara kesempurnaan nikmat surga adalah berkumpul dengan kerabat. Di antara kesempurnaan nikmat surga adalah berkumpul dengan kerabat. Karenanya Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang hal ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyambung silaturahmi, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasani sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Dalam surat Ar-Ra'd Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membalas keburukan dengan kebaikan, yang bersabar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang indah, tempat tinggal yang indah, kata Allah jannatu adnin. Mereka masuk dalam surga yang abadi. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kemudian masuk bersama mereka juga orang tua mereka yang saleh, bapak mereka yang saleh, ibu mereka yang saleh. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Demikian juga istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi Allah sebutkan di antara kesempurnaan nikmat surga adalah berkumpul dengan apa? Dengan keluarga. Ya. Bayangkan seorang kemudian seperti kita di dunia sekarang, kita terpisah dari orang tua kita. Ada di antara kita yang orang tua sudah meninggal, ada di antara kita anak yang sudah meninggal, ada di antara kita yang suaminya sudah meninggal, ada di antara kita istrinya sudah meninggal. Kemudian dia selalu ingin bisa bertemu dengan mereka. Bahkan kemarin ada yang tanya, "Ustaz, boleh enggak saya minta kepada Allah untuk mimpi dengan ketemu suami saya? Saya rindu sama suami saya." Saya ditanya. Jadi suaminya meninggal, dia, "Boleh enggak saya minta kepada Allah agar bertemu dengan suamiku meskipun hanya dalam mimpi?" Kenapa? Karena ingin berkumpul dengan suaminya. Bahkan ada banyak janda ya, tidak semua tapi banyak ya, yang tidak mau menikah lagi karena ingin bisa bertemu dengan suaminya yang sudah meninggal. Ya, tidak mau. Ya, dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabiat. Mereka tidak mau menikah lagi karena begitu sayang kepada suaminya. Contoh siapa? Contohnya istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ketika wafat, umurnya sudah sangat tua, entah 70-an, entah 80-an. Sementara istrinya masih muda dan terkenal cantik jelita. Sehingga mulai dah ketika Utsman meninggal dunia, banyak orang yang kemudian mau melamar mantan istrinya tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka terkenal istrinya itu punya gigi yang indah. Maka dia patahkan giginya, dan dia tidak mau ada yang mau melamar dia. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan siapa? Utsman bin Affan. Padahal dengan jarak umur yang begitu jauh. Tidak lain karena cintanya yang luar biasa kepada Utsman bin Affan. Kemudian juga kisah Ummu Darda. Ummu Darda. Ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, orang-orang melamar dia, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Melamar Abu Darda. Istrinya Abu Darda itu Ummu Darda. Maka Ummu Darda tidak mau menerima lamaran tersebut, ya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu bersama suaminya yang terakhir di surga. Sehingga dia tidak mau seorang pun menggantikan suaminya, yaitu Abu Darda. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya
bertemu dengan keluarga di surga kelak adalah suatu impian. Impian banyak orang. Kita saja, mungkin sebagian kita orang tua sudah meninggal. Kita berharap bisa bertemu dengan mereka di mana? Di surga. Karenanya di antara kesempurnaan nikmat surga adalah dikumpulkan kembali dengan keluarga, dengan ayah dan ibu, dengan suami, dengan istri dan anak-anak. Ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini dalam surat Ghafir, para malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah orang-orang ini yang beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang kekal abadi. Demikian juga masukkanlah orang tua mereka yang saleh dan istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi malaikat pun tahu bahwasanya di antara kesempurnaan kebahagiaan di surga adalah berkumpulnya seorang dengan keluarganya. Maka malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan dalam surga bersama keluarga mereka. Dan demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, untuk menyempurnakan kebahagiaan seorang, Allah susulkan anak-anaknya kepada orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka yang juga beriman setelah itu. Jadi orang tuanya sudah meninggal dulu, kemudian anaknya beriman. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak-anak mereka dengan mereka. Artinya apa? Bisa jadi orang tuanya misalnya level surganya tinggi, misalnya orang tuanya di level 10, ternyata anaknya mungkin cuma level 2. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak-anaknya supaya selevel dengan orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan ini tidak mengurangi amal orang tua. Karena kalau secara logika sederhana, misalnya orang tua level 10, anaknya level 2, supaya bisa ketemu, maka harus ada amal dari orang tua yang diberikan kepada anak-anak sehingga mungkin ketemunya di level 5 misalnya. Ya. Jadi ada pahala yang diberikan kepada anaknya supaya ketemu di level 7 kayak level 6 kayak. Tetapi aturan Allah tidak demikian. Allah ingin memuliakan orang-orang tua ini. Caranya alhaqna bihim dzurriyyatahum, ini anak-anak yang harusnya level 2 Allah angkat ke level 10. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi amalan orang tuanya, enggak. Tidak mengulangi amalan orang tuanya. Tapi bagaimana dengan kesalahan anak-anaknya? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Adapun masalah dosa masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk pemulihan Allah kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dengan anak-anak mereka. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakinkan dalam diri kita, dalam benak kita bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Hidup rumah tangga ini memang ada duniawinya ada, tetapi sungguhnya di balik duniawi itu adalah ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku itu pernikahan bukan dari golonganku. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi. Siapa yang menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Siapa yang menikah telah sempurna apa? Setengah agamanya. Yang jomblo-jomblo belum ya? Belum. Yang sudah menikah sudah sempurna setengah agamanya. Fal yajtahid fi nisfil baqi. Tinggal dia berusaha untuk menyempurnakan sisa setengah agamanya yang lain. Ya. Kata Nabi SAW, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. 3 orang yang Allah wajib untuk membantu mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah ingin menjaga harga dirinya. Jadi kalau ikhwan dan akhwat yang masih jombloan dan jomblowati ya, kalau niatnya tulus, ikhlas karena Allah, insya Allah akan dimudahkan untuk apa? Menikah. Yang penting syaratnya jangan terlalu banyak pilih ya. Harus tahu diri ya. Sebagian ikhwan Masya Allah kalau menikah, syaratnya apa? Harus akhwatnya putih, tinggi, kemudian pintar, kemudian hafizah. Sementara dia hitam, pendek, tidak punya hafalan.
Kenapa kok begitu ya? Perbaiki keturunan Ustaz. Iya, tapi kamu tahu diri. Ada namanya tahu diri. Ada teman dulu seperti itu ya. Dia pasang syarat tinggi, cari akhwat. Enggak dapat-dapat. Akhirnya yang penting perempuan dia katanya. Jadi jangan terlalu banyak. Ya pokoknya soleha, oke, tertarik. Kalau enggak tertarik jangan dipaksa ya. Kalau kita lihat tertarik ya ngaca dikit ngaca. Oh, oke Mas. Bismillah. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya pernikahan adalah ibadah, maka jalani pernikahan tersebut dalam kondisi ihsan. Apa itu ihsan? Derajat tertinggi dalam agama, ada Islam, ada iman, ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi interaksi kita sehari-hari, kita tahu Allah sedang mengawasi. Kita chattingan sama istri, kita telepon sama istri, kita berbicara sama anak-anak, kita tegur anak-anak, kita tahu Allah sedang mengawasi. Sehingga kita senantiasa merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh egois dalam masalah akhirat ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka jahanam. Allah tidak mengatakan qu anfusakum nar. Jagalah diri kalian dari neraka. Tidak, tapi Allah masih lanjutkan wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian dari neraka. Tidak boleh seorang lelaki egois, lihat anaknya tidak ngaji, istrinya tidak ngaji, dia enggak peduli. Anaknya enggak salat, istrinya enggak pakai jilbab, dia enggak peduli. Loh, kamu enggak ngurus anak istri? Enggak ada masalah. Nanti di surga saya dapat bidadari. Itu biar aja, di neraka enggak ada masalah. Enggak boleh. Enggak boleh. Anda berkewajiban untuk mendidik anak istri, enggak boleh. Kalau Anda tidak mendidik mereka, Anda bermasalah di akhirat. Karena mendidik anak istri wajib hukumnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan banyak orang tua yang menuntut anaknya berbakti kepada dia. Dia tahu bahwasanya anak-anak punya kewajiban untuk berbakti sama dia. Dia lupa bahwasanya dia punya kewajiban untuk mendidik anak-anak. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bisa jadi ya kewajiban dia terhadap anak-anak lebih. Dan betapa banyak kerusakan terjadi pada anak-anak gara-gara orang tua yang tidak memperhatikan anak-anak. Jadi kita berkewajiban mengajak anak-anak kita, istri-istri kita untuk apa? Sama-sama bahagia di surga. Jangan masuk surga sendirian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Jadi bukan kamu salat sendiri. Kamu perintahkan keluargamu untuk salat juga. Wa'mur ahlaka. Ya jelas kamu sudah salat. Selanjutnya apa? Wa'mur ahlaka. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam salat dan sabar dalam memerintahkan anak-anak dan istri untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepada engkau rizki. Jangan sampai gara-gara kau cari rizki, cari harta sehingga lupa menasihati anak-anak dan istri. Nahnu narzukuk, justru kami beri rezeki kepadamu. Kalau kau sisihkan waktu untuk menegur anak-anak dan istri untuk ibadah, kami akan tambahkan rezeki. Makanya sebenarnya Allah mengatakan di antara sebab tambahnya rezeki adalah menasihati anak dan istri untuk salat. Untuk salat. Saya punya istri saya, ibunya rahimahullah sudah meninggal ya. Ustaz Muzakir juga tahu, hafizahullah taala. Ibu istri saya orang yang paling suka menyuruh anaknya untuk salat. Mesti anaknya sudah gede-gede ditelepon. Dia telepon suruh salat. Subuh ditelepon suruh salat. Kalau saya lagi main di rumah mertua, bangunkan, Firanda, bangun. Salat malam. Saya berpikir dia selalu salat malam. Setahu saya dia selalu salat malam dan selalu salat duha, tidak pernah tinggalkan. Mau saya begitu ya. Kadang kita jengkel. Kadang kita bilang, "Bu, saya lulusan Madinah, Bu, enggak usah ditegur." Tapi gimana gitu kan? "Ya Bu." "Ya Bu, ya Mak, gitu kan. Diketuk. Bangun.
Iya, kita kan kadang-kadang ibuin macam-macam aja. Ya, tapi ya gitu. Maksudnya ada orang-orang seperti itu, anaknya sudah gede-gede pun dia telepon untuk ingatkan salat. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan tadi wa'mur ahlaka bis salati. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk salat. Istibar yaitu lebih daripada sekedar sabar, bertambah kesabaranmu untuk salat dan juga untuk perintahkan mereka untuk salat. Sabar. Ya, sabar. Jadi ini semua dalil yang saya sebutkan tadi dari awal sampai akhir menunjukkan bahwasanya kalau mau masuk surga harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng, ya. Tapi bagaimana cara kita masuk surga bareng-bareng bersama anak dan istri? Nah, kita harus mengetahui apa tujuan pernikahan yang disebut dengan maqasiduz zawaj. Apa sih tujuan utama kita menikah? Para ulama menyebutkan banyak tujuan pernikahan, tapi di antara tujuan utama maqasiduz zawaj al-asasiyah ada 3. Yang pertama adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ya. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau tidak kita salurkan dengan cara yang halal, kita bisa terjebak dalam cara-cara yang haram. Ya. Dan ini di antara tujuan utama pernikahan. Yang kedua adalah untuk memunculkan mawaddah dan rahmah. Berusaha menimbulkan kebahagiaan rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga antara kita dengan istri anak-anak. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk memiliki anak-anak yang saleh sebagai pejuang-pejuang yang akan meneruskan dakwah Islam atau paling tidak menyebarkan Islam, mengenalkan Islam kepada masyarakat. Ini 3 tujuan utama pernikahan. Ya. Mana yang jomblo sini? Sudah hafal belum tadi? Hah? Apa yang pertama tadi? Jomblo? Saya dulu pernah pengajian, terus saya bilang saya mau kasih hadiah kepada jomblo yang paling tua. Di sini ada jomblo yang paling tua? Ada enggak? Angkat tangan. Ada tidak? Enggak ada. Hah? Enggak mengaku? Ini. Baik. Jadi itulah tujuan utama pernikahan, kita berusaha mewujudkannya dalam kehidupan berumah tangga. Artinya selalu di benak kita. Yaitu pertama, menundukkan pandangan, jaga kemaluan. Yang kedua adalah menumbuhkan kasih sayang di antara suami dan istri. Yang ketiga adalah untuk punya anak-anak yang berjuang untuk Islam, yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tapi kita satu-satu, ya, pertama adalah tentang menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini berdasarkan nas nabawi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, wahai para jomblo dan jomblowati, ya. Wahai para jomblo, siapa di antara kalian yang mampu memiliki kemampuan al-ba'ah. Al-ba'ah yaitu maksudnya selain kemampuan berhubungan, dia juga punya kemampuan ekonomi. Falyatazawwaj. Maka hendaknya menikahlah. Ya, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan. Bayangkan Nabi ucapkan ini 1400 tahun yang lalu. Yang di mana Islam tersebar di kota Madinah, yang tidak ada perempuan berkeliaran di mana-mana. Rasulullah masih mengatakan menikahlah untuk menundukkan apa? Pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Kalau punya duit, uang panai terlalu tinggi, sabar, puasa ya. Puasa. Kalau punya duit, nikah. Ustaz, saya belum punya rumah, enggak apa-apa, sewa, enggak harus punya rumah pribadi. Enggak apa-apa. Saya belum punya kendaraan, enggak apa-apa. Yang penting kamu punya duit, kasih makan istri, bisa nikah. Tapi tidak ada yang terima saya, itu masalahnya. Itu masalah. Karena saya sering sampaikan, zaman sekarang sudah tidak ada cinta buta lagi ya. Karena para wanita dan para ibu-ibu sudah ngerti membedakan antara motor dan mobil. Mereka tidak buta lagi untuk tahu motor yang mana, mobil yang mana. Yang kalau ngelamar bawa motor di
Yang bawa mobil langsung ditandai ya. Yang bawa motor apalagi kredit selesai. Jadi ini kenyataan pahit. Padahal dengan menikah Allah memberikan banyak rezeki. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah akan berikan rezeki dengan sebab pernikahan. Tapi intinya yang punya kemampuan jangan ragu-ragu untuk menikah. Semakin antum wahai syabab, wahai para pemuda menunda pernikahan, maka semakin mudah terjerumus dalam maksiat. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang tontonan, medsos, ya. Akhirnya melakukan hal yang haram, ya. Nonton film-film yang tidak benar, kemudian masturbasi dan macam-macam ini terjadi di kalangan para pemuda, ya. Sehingga waktu dia habis untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam khayalan-khayalan yang hanya menambah dosa baginya. Maka kalau antum punya rezeki, segera menikah, ya. Segera menikah. Bismillah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menikah dan insyaallah Allah akan beri kemudahan. Haqqun 'alallahi aunuhum, 3 orang yang Allah akan bantu dia, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga harga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Nah, tujuan ini hendaknya kita hadirkan baik suami maupun istri. Bahwasanya saya menikah dengan istri saya untuk menundukkan pandangan saya, menjaga kemaluan saya, dan saya menikah dengan istri saya juga untuk menundukkan pandangan istri saya dan juga menjaga kemaluan istri saya. Maka perkara ini meskipun agak sensitif tapi perlu diperhatikan. Masalah hubungan biologis, masalah ranjang, ini adalah kebutuhan yang sangat urgent dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kebutuhan yang sangat urgent, ya. Kalau terutama pelayanan wanita terhadap suami, ya. Rasulullah SAW menekankan hal ini sangat banyak dalam hadis agar para wanita benar-benar berusaha membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza absara ahadukum ra'atan falyati ahlahu." Jika salah seorang dari kalian melihat seorang wanita, pergilah ke istrinya segera, jangan tunda-tunda. Ya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Dengan dia mendatangi istrinya, gejolak yang ada di hatinya akan terselesaikan. Ini Nabi ucapkan di zaman itu yang maksiat tidak tersebar. Ada seorang laki-laki yang tahu-tahu dia melihat tanpa sengaja melihat seorang wanita, hasratnya bergejolak, segera kata Nabi, falyati ahlahu, segera pulang ke rumah. Jangan tunda-tunda, ya. Dan selesaikan hajatnya, ya, sehingga apa yang mengejolak di hatinya bisa tersalurkan dengan baik. Itu Nabi ucapkan 1400 tahun yang lalu. Bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Ibu-ibu bayangkan bagaimana suami ibu-ibu kerja misalnya di kantor. Di kantor, kemudian di kantor ketemu dengan wanita-wanita yang cantiknya luar biasa, ya. Karena saya yakin semua wanita yang kerja di kantor, ya, artinya kebanyakannya atau mayoritas atau hampir seluruhnya, tidak ada yang kerja kantor tidak bermacak, tidak bersolek, enggak ada. Dia kalau pergi ke kantor dia pasti bersolek. Entah setengah jam di hadapan cermin. Untuk apa? Untuk dilihat oleh suami anti. Bukan dilihat sama suaminya, dilihat sama suami anti yang kerja sama dia di kantor. Nah, maka ketika seorang laki bekerja di kantor, kita kenyataan sekarang, kita laki-laki perempuan campur ikhtilat, ya, kondisi seperti itu. Kemudian dia teman kantornya seorang wanita yang kemudian bersolek, kemudian kalau bicara senyum melulu, ya. Ya tentu dia bisa saja tergoda dan sangat mungkin dapat tergoda. Makanya terjadi banyak perselingkuhan di perkantoran, banyak. Entah perkantoran banyak. Pokoknya ada ikhtilat laki-laki perempuan biasa terjadi perselingkuhan. Oleh karenanya ketika suami anti di kantor melihat wanita yang Masya Allah seperti itu, kemudian dia pulang, dia dapat istrinya tidak merias diri, tidak bersolek, ya. Kasihan, repot, ya. Nabi tadi bilang apa sunnahnya? Kalau kamu melihat seorang wanita, segera pergi ke istrimu. Jadi tidak apa-apa, bapak misalnya kerja di kantor, kemudian jam 12 siang tergerak, segera pulang ke rumah. Nggak apa-apa, sunnah Nabi. Kenapa? Sunnah Nabi, mama. Umi sunnah Nabi. Bu sunnah Nabi. Kata Nabi SAW. Kamu lihat apa tadi? Saya nggak melihat, terlihat. Ya, saya pulang ke rumah, ya. Jadi segera.
Tapi kenyataan pahit yang didapatkan, seorang lelaki di kantor melihat wanita yang cantik, Masya Allah, begitu pulang ke rumah, istrinya ternyata tidak bersiap. Ya, bajunya sembarangan, bukan baju